KPP Pratama Serang Timur lagi mampir ke X nih. KPP Pratama Serang Timur lagi mampir ke X nih. Setel 1032. Ya, Sas People, masih bareng gue Nevi di sini dan tadi lo udah denger ya sebelumnya ada yang mampir ke X nih dari KPP Serang Timur. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Kak Demi. Apa kabar nih, Pak? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita kedatangan dari KPP Pajak Serang Timur. Berarti kita bahasnya nggak jauh-jauh dari pajak nih ya. Iya. Oke, langsung aja nih Pak. Kita ngebahas kalau kita lihat tadi dari ininya, kita bakal ngebahas NIK sebagai NPWP nih. Iya. Bener ya Pak ya? Oke, kalau sebelum ngebahas masalah NIK-nya, mau nanya dulu nih, NPWP itu apa sih Pak? Ya. Jadi NPWP itu kalau kita lihat di ketentuan umum tata cara perpajakan itu, nah di situ disebutkan kalau yang dimaksud NPWP itu yaitu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berarti itu ada nomor ya Pak NPWP. Iya, itu intinya dipakai untuk identitas ketika kita menjalankan hak kewajiban perpajakan. Kalau manfaat dari NPWP itu sendiri apa tuh Pak? Nah, kalau untuk manfaatnya sesuai dengan pengertian NPWP tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Tri, bahwa fungsi utama NPWP sebenarnya sebagai identitas ya Mbak dalam administrasi perpajakan. Tetapi di samping sebagai NPWP dimanfaatkan untuk administrasi perpajakan, biasanya juga NPWP digunakan sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Biasanya kalau untuk melamar pekerjaan itu dipersyaratkan harus memiliki NPWP. Yang kedua biasanya digunakan untuk buka rekening di bank, karena kan sekarang bank kata membuka rekening harus memiliki NPWP. Nah, salah satu manfaatnya punya NPWP salah satunya yaitu untuk buka rekening di bank. Nah, berikutnya kalau yang sudah memiliki NPWP pasti tarif pajaknya lebih kecil dibandingkan yang tidak punya NPWP. Berpengaruh juga ya Pak? Iya, pengaruh juga. Jadi tarif pajaknya lebih kecil dibandingkan yang tidak punya NPWP. Jadi syaratnya manfaatnya NPWP ini salah satunya yaitu tarifnya lebih kecil dibandingkan yang tidak punya NPWP. Dan manfaat-manfaat yang lain tentunya Mbak Demi ya. Nah, bagi warga negara yang memiliki kesadaran dan ingin melaksanakan bela negara, nah salah satu pintu gerbangnya ya dengan memiliki NPWP salah satunya. Berarti salah satu ini untuk bela negara ya Pak ya. Oke. Berarti selain sebagai identitas nih NPWP juga ternyata punya banyak sekali manfaat ya Pak ya. Iya, itu salah satunya buat ex-people nih yang mau lamar kerja gitu ya Pak ya. Kalau bisa bikin dulu NPWP-nya. Dan juga ternyata ini saya baru tahu juga nih Pak kalau para tarif pajak yang punya NPWP itu ternyata lebih kecil ya. Iya, lebih kecil. Oh, saya kira nggak berpengaruh, ternyata berpengaruh juga ya? Pengaruh juga. Oke. Kalau kewajiban pajak, kewajiban wajib pajak itu apa aja sih Pak? Jadi kalau di ketentuan itu di undang-undang itu kan sebenarnya kita ngelihat ada subjek pajaknya, ada objek pajaknya. Nah itu kan ada batasan-batasannya. Nah apabila batasan-batasan tersebut udah terpenuhi oleh seseorang, dia udah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya, maka dia mempunyai kewajiban-kewajiban. Yang pertama itu dia harus mendaftarkan NPWP, mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP secara mandiri. Nah sekarang juga bisa diperoleh NPWP ini secara online. Berarti bisa online. Iya, kita bisa masuk ke pajak.go.id. Di situ ada link pendaftaran NPWP. Berarti kita cukup tahu nomor NIK, nomor KK itu cukup bisa kita dapat NPWP-nya. Dan dalam pendaftaran itu pun kita nggak langsung harus menunaikan kewajiban pajak. Di situ ada
pilihan. Kalau dia misalnya hanya untuk akan mendaftar NPWP seperti itu. Nah, itu bisa milih untuk tidak menjalankan kewajibannya dulu karena dia belum punya penghasilan, tentu secara betul. objektif belum memenuhi kan dia baru akan aja kan. Baru akan. Itu bisa nanti jadi nanti statusnya non efektif selama dia belum memenuhi subjektif objektif tadi. Ya sementara nggak lapor dulu nggak apa-apa. Ya, terus kemudian setelah kita itu mendaftarkan dapat NPWP, nah itu secara mandiri kita itu ada kewajiban juga untuk menghitung sendiri pajak yang terutang berapa. Kalau penghasilan ini kan sebenarnya masalah pribadi ya. Iya, itu kita sendiri yang paling tahu penghasilan kita berapa dari sumber mana aja. Nah, kita paling tahu, kita punya kewajiban ngitung sendiri, rekap sendiri penghasilannya berapa, kita hitung sendiri pajaknya berapa. Nah, dari hasil perhitungan itu, kalau ternyata ada kurang bayarnya, maka ada kewajiban ketiga, kita harus melunasinya sendiri, membayar sendiri kurang bayar tersebut ke bank. Bank ya? Iya, ini perlu ditekankan di sini. Jadi pembayarannya ini bukan di kantor pajak, tapi di bank. Di bank ya berarti bayarnya. Oke. Kemudian setelah kita bayarkan, nggak selesai dibayar aja di sini. Yang terakhir kita wajib melaporkan SPT. Berarti udah dibayar semua, dilaporin SPT gitu ya. Setelah 4 tadi kita lakukan, udah beres 1 kewajiban dan itu berulang-ulang. Nomor 2, 3, 4 tadi menghitung, membayar, kemudian melaporkan sendiri, itu berulang-ulang. Itu setiap tahun diulang. Ada masa-masanya atau tahun pajaknya sendiri. Oke. Berarti buat wajib pajak tadi kewajibannya itu bikin NPWP tadi ya Pak ya. Terus ngitung dulu penghasilannya. Habis itu kalau misalnya ada masih yang terutang dibayar ke bank. Oke, bukan ke kantor pajak ya Pak ya. Dan kalau bisa langsung dibikin SPT-nya gitu Ini juga ada tambahan juga khusus untuk karyawan, itu kewajiban untuk menghitung dan menyetor biasanya sudah dilakukan oleh pemberi kerjanya dalam hal ini. Gitu. Nah, seringkali kawan-kawan di X-People itu hanya sudah dihitung nih Pak, saya sudah dipotong Pak sama pemberi kerjanya. Saya kan berarti nggak perlu lapor nih Pak. Gitu. Padahal di kewajiban perpajakan tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Tri bahwa menghitung, menyetor dan melaporkan. Walaupun sudah dihitung dan disetor oleh pemberi kerja, kewajiban untuk melaporkan tetap harus dilakukan gitu Mbak. Itu yang mungkin memang banyak yang belum tahu kayaknya untuk kewajiban untuk melaporkan itu. Berarti ya banyaknya yang ngehnya ya udah diurus sama perusahaan aja gitu, diterima bersih gitu ya. Ternyata gitu. Ada yang harus dilakukan tetap sama wajib pajak adalah melaporkannya. Oke. Berarti itu X-People kalau lo sekarang nih statusnya adalah karyawan, dicek dulu lo udah dihitung, di store, tapi tetap aja harus lo yang ngelaporin langsung ke kantor pajak ya Pak ya. Oke Pak, ini kita tadi bahas tentang NPWP dan wajib pajak gitu. Kita bakal bahas masalah NIK nih yang katanya sebagai NPWP. Oke, X-People, masih di sini bareng gue Demi dan masih bareng KPP Pratama Serang Timur. Oke. Tadi kita terlalu semangat buat bahas NPWP nih sampai lupa kenalan gitu. Hari ini ada Bapak siapa nih di sini Pak dari KPP Serang Timur? Saya Tri Sarwanto, penyuluh di KPP Pratama Serang Timur. Pak Tri. Dan saya Pak Koko, penyuluh di KPP Pratama Serang Timur. Berarti hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Tri sama Pak Koko gitu ya. Tadi terlalu semangat kita membahas pajak ini. Tadi kita kan udah bahas masalah NPWP itu apa, terus manfaatnya ternyata yang banyak banget dari NPWP dan juga kewajiban dari wajib pajak nih. Kan jadi udah jelas juga tadi udah disebutin kalau NPWP ini adalah kewajiban paling awal dari wajib pajak ya. Terus baru-baru ini juga ada berita nih Pak, katanya NIK bakal dijadiin NPWP. Apa benerkah berita itu Pak? Jadi saya bantu jawab. Jadi benar Mbak untuk berita bahwa NIK akan digunakan sebagai NPWP. Jadi mulai tanggal 14 Juli sebenarnya, 14 Juli tahun 2022. Jadi pemerintah secara resmi menjadikan NIK sebagai NPWP dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 dan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang HPP nih, Undang-Undang HPP yang mengatur bahwa nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Oke, berarti dari tahun lalu ya, tahun lalu 14 Juli, Mbak. Udah NIK ini sebagai NPWP gitu ya. Nah, kalau NIK ini jadi NPWP ini sebenarnya tujuannya penggunaan NIK sebagai NPWP itu apa, Pak? Ya, kalau dalam pengaturannya itu tentu yang pertama kan memberikan kepastian hukum ya di situ. Jadi perubahan NIK digunakan jadi identitas NPWP tadi. Itu kan tentu harus ada landasan hukumnya di situ. Dengan diaturnya ini ada kepastian hukum. Ya, kemudian yang kedua itu adalah untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif. Jadi selama ini kan bisa jadi ya yang di otak-atik pajaknya itu sekedar yang punya NPWP saja. Makanya dengan adanya NIK dengan NPWP jadi satu ini, maksudnya kan NPWP-nya menggunakan nomor KTP atau NIK ini, tentu baik yang udah terdaftar NPWP maupun yang belum mempunyai perlakuan yang sama nanti. Jadi kedepannya seperti itu. Kemudian yang terakhir tentu untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Iya, jadi pemerintah saat ini ada kebijakan Satu Data Indonesia. Ini untuk meringkas ya atau untuk menyederhanakan identitas. Kalau sekarang ini kan ada NPWP, ada NIK, mungkin nomor paspor berbeda-beda kan. Betul. Itu tentu satu orang punya banyak identitas, sulit untuk menghafalnya. Betul. Iya, kan masing-masing ada nomor SIM berapa sih, nomor NPWP berapa sih itu terlalu banyak sulit, ya. Iya. Sedangkan wajib pajak ini saat ini juga lebih mengingat NIK dibanding NPWP betul. identitas yang lainnya. Iya. Makanya dengan adanya identitas NPWP menggunakan NIK ini akan membuat lebih mudah dan sederhana bagi wajib pajak juga nanti. Berarti jadi bikin lebih simpel lah, nggak banyak nomoran dihafal gitu ya. Iya, lebih simpel jadinya. Seperti apa sih gambaran NPWP nih sejak tanggal 14 Juli 2022 kemarin, Pak? Nah, jadi sesuai ketentuan yang baru ini akan ada 3 kelompok besar nih, Mbak. Terkait untuk format NPWP ini. Kelompok yang pertama yaitu NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk. Nah, ini penduduk Indonesia yang pastinya ya. Jadi maka akan menggunakan NIK sebagai NPWP karena kan tadi sudah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Nah, kelompok yang kedua yaitu untuk NPWP badan, instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk. Nah, ini untuk orang pribadi bukan penduduk ini mungkin warga negara asing kali ya, WNA yang punya NPWP karena mereka juga nggak punya nomor NIK, untuk NPWP badan juga nggak punya nomor NIK, maupun instansi pemerintah juga nggak punya NIK. Karena nanti akan menggunakan NIK itu menggunakan 16 digit, maka kedepannya untuk NPWP badan, instansi pemerintah maupun orang pribadi bukan penduduk akan diberikan format 16 digit. Formatnya sama dengan NIK. Sama dengan NIK 16 digit. Cuman yang selama ini teman-teman sudah pegang untuk badan instansi pemerintah maupun yang orang pribadi bukan penduduk yang selama ini sudah dipegang itu cukup menambahkan 1 angka 0 di depan nomor NPWP. Itu bedanya itu. Kalau untuk yang badan maupun instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk hanya menambahkan 1 angka 0 di depan nomor NPWP yang selama ini sudah dipegang. Berarti nomor NPWP-nya sama? Sama. Tinggal nambah angka 0 aja. Jadi sama, jadi formatnya jadi 16 digit juga. Terus yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu untuk NPWP cabang. Nah, untuk NPWP cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Itu nomornya beda lagi. Nomornya beda lagi. Oke. Berarti ini untuk NPWP orang pribadi yang penduduk ya, NIK menjadi NPWP. Betul. Berarti kalau untuk NPWP badan, instansi pemerintah, orang pribadi bukan penduduk itu nomor NPWP tetap sama tapi ditambah 0 aja di depannya. Oke. Apakah dengan ketentuan tersebut seluruh penduduk nih akan terdaftar memiliki NPWP? Enggak otomatis. Enggak otomatis ya, Pak ya. Jadi kalau ketentuannya tentang pendaftaran NPWP itu masih ada. Jadi tetap nanti
wajib pajak itu wajib melakukan pendaftaran NPWP. Oh, berarti nggak otomatis ya? Iya. Cuma nanti tindak lanjutnya setelah pendaftaran NPWP ini ditindaklanjuti dengan aktivasi NIK sebagai NPWP. Oh iya. Dan sampai dengan tanggal 31 Desember ini juga masih diberikan NPWP dengan format 15 digit. NPWP yang lama tetap ada. Tapi nanti di surat keterangannya itu ada NPWP, NPWP 16 digitnya berapa. Langsung dicantumkan. Baik untuk orang pribadinya, badannya, NPWP 15 digit maupun 16 digit. Oh, berarti dapetnya dua versi lah ya. Iya, sampai tanggal 31 Desember 2023 ini masih seperti itu. Oke, berarti nggak otomatis ya semua yang punya NIK itu berjadi NPWP gitu. Harus ada step by stepnya dulu gitu ya, step awalnya. Stepnya yang tadi NPWP, daftar, lapor, gitu kan Mbak. Oke. Berarti dengan berlakunya NIK sebagai NPWP ini mulai 14 Juli tahun lalu semuanya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan nih udah bisa nih pakai NIK, menggunakan NIK. Jadi untuk penggunaannya, untuk penggunaan NIK ini saat ini baru hanya bisa digunakan untuk login di pajak.go.id Mbak. Jadi DJP online. Terus yang dalam menunya wajib pajak bisa melakukan untuk pembuatan ID billing, lapor SPT maupun pelayanan-pelayanan lain yang ada di menu DJP online gitu. Jadi belum seluruhnya menggunakan NIK sebagai NPWP. Oke. Nah, penggunaan NIK ini akan ditetapkan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tadi yang dijelaskan sama Pak Tri tadi. Dan mulai 1 Januari 2024 baru benar-benar akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Sedangkan NPWP yang 15 digit sudah nggak bisa digunakan lagi. Gitu. Makanya ini juga untuk case people juga segera lakukan pemadanan NIK sebagai NPWP sampai tanggal 31 Desember 2023. Oke, berarti untuk saat ini baru bisa digunakan untuk login di pajak.go.id ya. Di DJP online terbatas. Oke. Berarti mulai bener-bener dipakainya nih mulai awal tahun depan gitu. Mulai awal tahun depan. Oke. Berarti ini buat Ex People juga diingetin lagi buat melakukan pemadanan NIK ya. Iya, gitu. melakukan pemadanan NIK. Ex People, tadi lo udah dengar tadi ada yang mampir ke X. Kalau lo baru gabung nih, ada dari KPP Serang Timur. Di sini ada Pak Tri dan Pak Koko. Oke Pak, tadi kita udah sempat bahas pemadanan NIK ya sebagai nomor NPWP ya Pak ya. Dan mau nanya nih, kalau penduduk yang udah punya NPWP apa langsung bisa pakai NIK sebagai NPWP? Oh, tidak bisa otomatis juga sih itu. Jadi nanti Direktorat Jenderal Pajak ini melakukan pemadanan. Nah, jadi dari pemadanan itu nanti ada yang valid, ada juga yang tidak valid. Berarti adapun yang udah valid itu udah padan datanya sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, itu otomatis dia bisa menggunakan NIK-nya sebagai NPWP. Termasuk dia bisa login di pajak.go.id menggunakan NIK-nya. Itu berarti yang pemadanan dilakukan sama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya emang udah valid baru bisa. Nah, kalau misalnya nggak valid gimana Pak? Nah, apabila nggak valid biasanya akan dimintain klarifikasi Mbak. Klarifikasi itu bisa berupa nomor NIK, bisa berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir misalkan. Jadi kan mungkin di database kami ada mungkin ada perbedaan nomor NIK atau mungkin nomor NIK-nya itu sudah digunakan ke NPWP yang lain. Terus berikutnya terkait tempat lahir maupun tanggal lahir misalkan ada perbedaan dengan data di kependudukan, otomatis jadi nggak valid juga. Gitu. Makanya harus dilakukan yang pertama tadi klarifikasi tentang NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, terus data KLU atau klasifikasi lapangan usaha, pekerjaannya apa. Gitu, itu juga harus dilakukan pemadanan juga. Jadi selain untuk NIK juga, NIK sama nama tadi juga harus melakukan pemadanan atau klarifikasi perihal
pekerjaan iya, gitu. gitu. Oh, berarti ini berarti detail banget nih ya, kalau misalnya nggak valid ya semuanya dicek nih ya. Iya, dicek. Nah, medianya atau sarananya untuk melakukan klarifikasi itu bisa melalui DJP online tadi yang di www.pajak.go.id. Yang kedua bisa melalui kontak center kami di 1-500-200. Gitu. Jadi bisa melakukan klarifikasi di situ. Ternyata kalau misalkan Pak, ternyata saya nggak valid, ini harus gimana? Harus kemana saya harus melakukan klarifikasi perihal data-data yang tadi. Nah, itu bisa melalui tadi laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Yang kedua melalui kontak center pajak juga di 1-500-200, atau bisa datang langsung ke KPP gitu. Oh gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada yang nggak valid nih ya, mau klarifikasi nggak melulu harus ke kantor pajak, bisa harus ke kantor lewat websitenya atau call centernya. Oke. Terus kalau tadi ada nggak valid, gimana nih cara wajib pajak bisa mengklarifikasinya? Oh ya. Jadi tadi udah dijelaskan sama Pak Koko tadi kan ada 3 saluran ya sebenarnya. Yang pertama itu secara mandiri, dia membetulkan sendiri atau melakukan pemadanan di pajak.go.id. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa melalui kontak center di 1-500-200 atau kalau menggunakan HP itu 021-1-500-200. Yang ketiga itu bisa datang ke KPP. Nah, adapun untuk yang melakukan pemadanan secara mandiri itu bisa login di pajak.go.id. Kemudian kita klik, kalau udah berhasil login ya ini kita klik menu profile. Nah, di menu profile itu ada 4 menu yang harus kita cek udah valid atau belum. Nah, yang pertama itu adalah data utama. Di situ kita diminta untuk memastikan namanya sesuai dengan data di KTP atau data kependudukan apa enggak, NIK-nya udah sesuai apa belum, tempat dan tanggal lahirnya udah sesuai dengan data kependudukan apa belum. Nah, kalau udah sesuai, nah kita bisa melakukan tombol atau pencet tombol validasi. Di situ nanti secara sistem ya secara otomatis dia akan mengecek di data kependudukan. Kalau statusnya valid, bisa dilanjutkan dengan tombol ubah profil. Ya, itu yang untuk data utamanya ya. Yang kedua itu ada data lainnya. Di sini ada 3 data yang harus kita pastikan. Yang pertama adalah alamat, yang kedua adalah nomor HP, yang ketiga adalah alamat email. Nah, kalau untuk nomor HP dan alamat email ini bisa kita langsung kita lakukan perubahan berbeda dengan alamat. Nah, kalau alamat ini masih diblok, mau nggak mau kalau alamatnya sudah nggak sesuai, kita harus ke KPP untuk melakukan perubahan, atau bisa dikirim permohonan perubahan datanya melalui surat. Dikirim melalui pos atau kurir itu bisa. Nah, adapun untuk yang HP tadi, HP ini ketika melakukan perubahan itu harus ada pulsanya yang cukup. Ini emang ada kekurangan dikit ya ini ya. Ada SMS Mbak, ada nanti ada SMS. permintaan kode verifikasi yang akan dikirim melalui SMS. Nah, SMS ini memakan pulsa yang dimiliki wajib pajak. Adapun ketika melakukan perubahan email itu nanti juga ada kode verifikasi yang akan dikirim ke email. Nanti kita masukkan kode verifikasi tersebut, baru kita ubah profil. Seperti itu. Nah, nanti akan berubah data lainnya. Yang berikutnya ada juga adalah data KLU. Nah, data KLU ini harus kita ubah itu. Kita ubah ya, mau dia sesuaikan apakah dia usaha sendiri, karyawan, atau ada pekerjaan yang lainnya atau pekerjaan bebas. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita lengkapi juga adalah anggota keluarga. Jadi yang jadi tanggungan istri, anak-anaknya kita input datanya masing-masing. Berarti sebenarnya kalau tadi udah dijelasin sama Pak Tri, cara-cara step-stepnya nggak jauh beda sama kita kalau udah terbiasa dengan sosial media, nggak jauh beda lah ya Pak ya, cara ngubah-ngubahnya. Iya, sebenarnya kurang lebih sama. Ya, simpel juga kalau di tampilan itu sebenarnya kita cukup input di. Jadi untuk penggunaan laman DJP online atau di
di www.pajak.go.id ini bisa diakses melalui handphone. Jadi nggak harus melalui komputer atau laptop atau PC gitu ya. Untuk ex people juga bisa akses untuk laman DJP ini melalui handphone gitu Mbak. Jadi tampilannya juga lebih user friendly, lebih gampang gitu. Jadi tombol-tombolnya juga lebih familiar lah untuk teman-teman yang bisa akses di medsos gitu. Iya. Soalnya kan takutnya ada yang kayak, aduh kalau mau ini sendiri ribet nggak nih? Gitu kan. Iya, Nah, tapi kalau tadi sudah dijelasin seperti enggak ya, kayak udah simple gitu, dibuat simple gitu. Nah, oke Pak, gimana kalau wajib pajak ini nggak bersedia nih melakukan perubahan data? Nah, jadi kalau wajib pajak belum melakukan ya, jadi bukan nggak bersedia, tapi mungkin belum melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP ini atau belum melakukan perubahan data ini, wajib pajak masih dapat menggunakan NPWP dengan format 15 digit ini sampai tanggal 31 Desember 2023 Mbak. Oke. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dan mulai 1 Januari 2024 format NPWP 15 digit ini sudah tidak dapat digunakan kembali. Oke. Gitu. Berarti Jadi, mau nggak mau ya? Iya, sebenarnya Oke. Berarti misalnya nih ada wajib pajak yang tadi belum melakukan pemadanan nih, kayak biasanya kan orang-orang kayak nanti aja deh gitu. gitu ya. Biasanya kayak nanti aja deh, ntar aja deh gitu. Nanti takutnya tahu-tahu udah tanggal 31 Desember aja. Jadi diingetin juga nih buat ex-people kalau belum melakukan segera melakukan ya Pak ya, karena hanya berlakunya di tanggal 31 Desember 2023. Oke. Kita masih ada obrolan lebih lanjut lagi nih mengenai NPWP ini dan juga pemadanan NIK ini. Jadi ex-people, kalau lo masih butuh informasi apa lebih dalam lagi nih, jangan kemana-mana. Pastiin lo stay tune terus di 1032 Channel, setel musik terbaik. Oke, ex-people, masih di sini bareng sama KPP Serang Timur nih, bareng sama Pak Tri sama Pak Koko ya. Gitu. Tadi kita udah ngebahas tentang pemadanan data ya Pak NIK yang jadi NPWP gitu. Dan dalam prosesnya tadi kalau lo nyimak ex-people, kita udah bahas nih ada yang valid dan tidak valid gitu. Dan kalau yang nggak valid harus melakukan klarifikasi. Nah, saya mau nanya nih Pak, apakah klarifikasi ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi penduduk yang udah punya NPWP aja atau gimana? Tidak, itu jadi berlaku juga untuk badan, instansi pemerintah dan orang pribadi yang bukan penduduk. Jadi pada dasarnya mereka harus melakukan klarifikasi. Jadi mereka bisa menggunakan NPWP 16 digit, yaitu NPWP yang lama ditambah dengan 0 di depannya itu. Jadi ada 16 digit. Tapi syaratnya mereka harus melakukan klarifikasi. Yang pertama itu adalah alamatnya di mana. Itu harus dipastikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kemudian yang harus diklarifikasi juga yaitu nomor HP dan alamat emailnya. Sama kalau kita lakukan secara mandiri, secara online, itu ada di profil, ada di menu data lainnya itu. Kedua itu ya alamat sama nomor HP, email. Kemudian yang harus kita klarifikasi juga itu adalah data KLU, klasifikasi lapangan usahanya. Nah, itu harus kita pastikan kondisi yang sekarang apa. Bisa jadi waktu kita daftar, kita mungkin usahanya masih jasa. Ternyata sekarang ada dagang. Itu bisa disesuaikan. Nanti. Nah, kemudian yang satu lagi untuk yang orang pribadi. Nah, orang pribadi yang bukan penduduk. Itu kalau punya anggota keluarga itu juga bisa disesuaikan aja. Tapi yang paling penting itu ada yang sebelumnya tadi alamat, nomor HP, email, sama data KLU itu harus yang harus itu. Oke. Berarti klarifikasi ini nggak berlaku buat wajib pajak orang pribadi penduduk aja ya. Berarti untuk badan juga berlaku, instansi juga berlaku, dan orang pribadi bukan penduduk juga tetap harus melakukan klarifikasi data gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Terus Pak mau nanya juga nih, gimana pemberian NITKU bagi NPWP cabang yang lama? Nah, jadi untuk pemberian NITKU bagi NPWP cabang yang lama, nanti ke depannya DJP akan memberikan NITKU secara jabatan. Melalui saluran-saluran yang tadi udah sempat kita jelasin tadi. Yang pertama tadi kan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Yang kedua melalui kontak center DJP
Tadi di krim pajak di 1.500 200 atau kalau melalui handphone di 021 1.500 200. Nah, yang ketiga melalui saluran lain. Jadi nanti kedepannya akan ada saluran-saluran yang memudahkan wajib pajak untuk diberikan NITKU secara jabatan. Oke. Berarti ini DJP ini bisa NITKU bisa diberikan melalui saluran tadi di lewat websitenya ya Pak ya, di www.pajak.go.id, terus bisa lewat krim pajak juga tadi ya, di 1.500 200 gitu Pak. Ada kalau untuk yang mau konsultasi gitu Pak, selain tadi yang disebutin tuh saluran-salurannya bisa melalui apa aja? Jadi kalau untuk konsultasi ke KPP Pratama Serang Timur, jadi untuk ex-people yang terdaftar di KPP Pratama Serang Timur itu bisa konsultasi melalui WhatsApp aja ya Mbak ya. Jadi WhatsApp only ini. Jadi kita nggak bisa ditelepon, jadi hanya bisa melalui WhatsApp aja karena itu admin. Nanti di nomornya di 0813 1194 3034. Saya ulangi di 0813 1194 3034. Berarti konsultasi bisa melalui WhatsApp. Bisa melalui WhatsApp. Gitu. Siapa tahu nih ada people di luar sana yang mau nanya-nanya dulu. Terus bisa di screenshot, Pak ini saya harus gimana, itu bisa nanti ex people konsultasi ke KPP Pratama Serang Timur. Atau ex people. Jadi buat lo nih yang masih sekarang bingung, gue harus gimana ya? Ada yang merasa kesulitan, lo bisa langsung konsultasi melalui WhatsApp nih. Gue sebutin lagi nomornya nih ya. 0813 1194 3034. Nah, dicatat tuh nomornya. Dari tadi kita udah bahas banyak banget nih ya Pak ya hari ini. Udah membahas NPWP, tadi juga manfaatnya yang ternyata banyak banget, terus juga kewajiban wajib pajak dibahas juga tadi kita. Dan yang paling penting hari ini pembahasannya adalah pemadanan nih gitu. Jadi buat people yang belum melakukan nih, karena NPWP yang lama nih hanya berlaku sampai akhir tahun ini ya Pak. Akhir tahun ini 31 Desember 2023. Gitu, dan mulai tanggal 1 Januari udah nggak berlaku ya Pak ya? Iya, nggak berlaku. Udah nggak berlaku, harus diganti ke yang 16 digit gitu. Jadi kalau bisa nih langsung melakukan pemadanan data ya Pak ya? Iya. Oke Pak, ada yang mau disampaikan buat S-People nih Pak? Ya, ini buat ex people semuanya ya. Ini mari kita ajak di sini ya. Kita melakukan pemadanan NIK dan NPWP dengan mengecek di akun DJP online-nya masing-masing di menu profile. Nah, nanti kita pastikan semua datanya valid. Agar di tahun depan kita bisa menggunakan NIK sebagai NPWP, kita tidak ada kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berarti langsung dicek sekarang nih, karena sekarang dipermudah ya Pak, karena lewat website ya, bisa lewat website gitu. Bisa langsung buka melalui handphonenya ex people masing-masing. Benar. Gitu. Jadi lo kalau buka handphone tuh jangan yang nggak berguna. Dipakai buat yang ini, yang penting-penting kayak gini, jangan dinanti-nanti gitu maksudnya ya. Takutnya nanti dinanti-nanti ujung-ujungnya malah ribet sendiri gitu. Karena kita udah bahas banyak banget hari ini. Thank you banget nih Pak, terima kasih banyak udah mampir ke radio ini. Kayak X Channel gitu maksudnya. Thank you banget nih. Jadi terima kasih nih sama X Channel karena udah memberikan kesempatan ke kita untuk ngejelasin ke ex people perihal pemadanan NIK jadi NPWP ini gitu. Iya benar nih, harus ini salah satu hal yang mungkin suka kelewat tapi padahal penting gitu ya benar, gitu. Jadi ini sekalian juga buat ngingetin ya ex people. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak, selamat menjalankan ibadah puasa nih. Karena udah setengah hari berjalan, makanya terima kasih banyak. Ex people, abis ini kita masih ada lagu-lagu asik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, harus tetap stay tune terus 1032 X Channel, setel musik terbaik.